Ibu kamu kenapa? Bentar, kamu ngomong pelan-pelan deh. Ibu, Mas. Ibu kecelakaan, Mas. Astagfirullahaladzim. Yaudah, ayo kita cari sekarang. Jangan-jangan jasadnya sudah jatuh ke jurang. Iya, sudah dicari sampai ke jurang, tapi jasadnya nggak ada, Pak. Iya, ya. Kemana ya? Ibu! Tolongin Ibu! Ibu! Tolongin Ibu! Iya. Kamu tenang dulu, nggak usah panik ya. Ibu! 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 Mas, kalau emang Ibu udah nggak ada, paling nggak kita bisa menemuin jenazah aja, Mas. Yang sabar Mbak, sampai saat ini kami masih berusaha untuk menemukan jejaknya. Oh, bener nih korban, Pak. Ini punya Ibu. Ibu. Ya ampun. Uangnya juga ikut hilang, Mas. Ibu. Jangan-jangan ini perampokan, Pak. Maaf Mbak, barang ini harus kami bawa untuk barang bukti. Ibu, Bapak. Itu kan si Dude. Ada apa ini? Aku mau lihat Ibu. Ada apa ini? Pak Rudi, ini ibunya Nasti kecelakaan, Pak. Astagfirullahaladzim. Terus keadaannya gimana? Jasadnya sampai saat ini belum ditemukan. Terus semuanya aku titipan kemarin gimana? Sepertinya hilang juga, Pak. Kayaknya ini korban perampokan. Seperti dugaan polisi. Ini kayaknya korban penjarahan, Pak. Mama harus dengerin nanti. Bu Marni kecelakaan. Apa? Kecelakaan? Iya. Tapi yaudahlah, Anti bersyukur banget. Karena mungkin itu hukuman dari Allah buat mereka. Mereka kan udah jahat sama kita. Tapi terus sekarang keadaannya gimana? Keadaannya sih Anti belum tahu. Katanya Bu Marni itu meninggal. Jenazahnya itu belum ditemukan. Jadi Arnold sudah menyetor investasinya? Sudah Bu, tadi pagi. Bagus. Kalau gitu saya terima kasih banyak. Dan ini ada uang 300 juta buat kamu. Silahkan kamu bersenang-senang di luar negeri. Dan kamu keluar aja dari kantornya si bejat itu. Terima kasih banyak Bu ya. Nah, kalau begitu saya permisi dulu Bu. Nasti, Ya Bu. kita harus ada rencana lain ini. Kita harus melakukan. Iya juga ya Bu. Apa dong Bu? Apa? Ibu Neta yang minggu lalu nawarkan saya investasi? Iya. Tiba-tiba badannya panas tinggi. Terus meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Bapak berkenan, Bapak boleh datang ke rumah saya. Iya. Nanti saya ke sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maafkan keponakan saya, Pak. Bu, saya turut berduka cita, tapi mohon maaf sebelumnya. Saya mau bertanya, apa dia pernah membicarakan tentang investasi sebelumnya? Dasar laki-laki tidak punya hati. Di depan orang mati aja masih nanyain soal bisnis dan uang. Bagaimana, Bu? Maaf, Pak. Saya nggak ngerti bisnis ponakan saya. Karena dia nggak pernah cerita apa-apa sama saya. Jadi saya benar-benar nggak ngerti apa-apa, Pak. Jadi, Bu? Saya benar-benar nggak ngerti. Kasihan Neta ponakan saya. Anaknya mandiri, pekerja keras. Peter. Neta, kenapa kamu tinggalin tante kamu?
Waduh, Dude kenal aku nggak ya? Gawat. Dude nggak boleh ketemu dengan Arnold. Bahaya. Permisi Bu, saya pacarnya Nasti. Nasti udah meninggal. Maafin semua kesalahan Nasti ya. Jadi beneran Nasti meninggal? Nasti. 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 Maaf. Saya tantenya Nasti. Iya Bu. Padahal saya baru beberapa hari lalu ketemu sama dia. Dan kami berencana melangsungkan pernikahan bulan depan. Iya nak. Tante mengerti. Maafin semua kesalahan Nasti ya. Halo. Iya, saya segera ke sana. Maaf Bu, saya nggak bisa ikut pemakaman. Gak apa-apa. Malah bagus. Aku jadi nggak usah khawatir lagi. Kalian sudah pastikan kan pemakaman ini aman? Sudah Bu, ini sudah disiapkan dari pagi Bu. Jadi begitu jenazah dimasukkan ke liang lahat, petugas yang masukkan jenazah akan membuka papan di bawahnya. Sehingga Nasti bisa kabur lewat lorong. Bagus Pak. Ya udah, biar tidak curiga buruan kalian sana. Ya, siap. Ya. Ya, siap Bu. Ayo. Setelah pemakaman ini berhasil, aku akan bawa Nasti ke Amerika untuk operasi plastik. Mari bapak-bapak, kita makamkan almarhumah Neta binti Johan. Kita mulai saja pemakamannya. Tolong dibantu Pak. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Ayo. Bu, kuburannya salah Bu. Maksud kamu apa? Kuburannya yang sebelah sini nggak ada lorongnya Bu. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo Pak. Kita bicara sama pihak keluarga dulu ya. Aduh, kita harus bongkar. Maaf Bu, walaupun Neta sudah meninggal, saya mau bicara tentang investasi yang pernah saya serahkan. Saya yakin Ibu pasti tahu. Maaf ya Pak ya, mending kita bicaranya nanti aja. Ayo, ayo cepetan. Ayo cepetan, cepetan. Cepetan dibongkar. Awas. Iya. Cepat. Ayo. Kalian ini gimana sih? Nanti. Ayo. Nanti. Terus. Buka. Ngapain mereka? Ayo kita ke sana. Ayo ambil anak aku. Ayo. Ada apa ini? Ambil Nasti.
Ini kenapa digali lagi sih? Aku sudah meninggal kok. Enggak mungkin Nanti meninggal. Ayo buka. Ini semua kebodohan kalian. Bangun Nanti. Ayo Nanti bangun. Bangun sayang. Bangun Nanti. Nasti. Nasti anak kamu. Berarti kamu Mari. Ini Nasti anakku. Kapan kamu ngakuin dia anak kamu? Kapan? Selama ini kamu nelantarin kita. Kita ngelakuin apa saja buat hidup. Ini semua karena anak kamu. Cukup Mari. Keterlaluan kamu. Kamu sengaja menipu aku dan mengubur anak kamu hidup. Ini semua karena anak kamu. Aku akan bawa kasus ini ke kantor polisi. Ikut aku. Enggak, aku gak mau ke kantor polisi. Ikut. Ini semua tanggung jawabnya kamu. Ini semua kelakuan kamu, Dawa. Ini semua gara-gara kamu. Kamu yang tinggalin kita. Mari tunggu. Mari. Mani, berhenti! Mani, berhenti! Berhenti kamu! Kamu jangan kabur! Kamu pasti tahu di mana uangku disimpan. Ayo, kembalikan uangku! Enggak, kamu harus ngerasain apa yang pernah aku rasain sama Nasti dulu. Lepasin enggak? Enggak, kamu harus kembalikan uangku. Ikut aku kantor polisi, ayo! Enggak ada, lepasin! Astagfirullahaladzim. Coba cek dulu, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu sekalian, kita kan pengen sehat lahir batin ya. Badan kita pengen sehat, hati kita juga pengen sehat. Cuma kalau misalnya hati kita ini kena penyakit, obatnya kagak nyari di apotik coy. Nah kalau penyakit dohir obatnya di apotik. Tapi kalau penyakit hati ini obatnya pertama diri kita sendiri. Yang kedua rajin-rajin datang ke majelis taklim. Untuk diobatin tuh penyakitnya. Ada yang bilang ke Uminya begini, Mi, apa semua manusia itu punya penyakit hati? Semuanya. Umi nggak bilang jamaah doang yang punya penyakit hati. Ustadz, ustadzah pun juga ada yang punya penyakit hati. Kalau hati kita lapang, alhamdulillah hidup seneng. Ada tetangga kuat beli mobil, alhamdulillah. Tetangga saya kuat beli mobil, siapa tahu anak kita mau lahir malam-malam nyari taksi kagak nemu. Ya Bu ya, kita bisa minjem mobil tetangga. Ini namanya hati lapang. Ada tetangga kuat beli motor, alhamdulillah. Siapa tahu kita ketemu di mana-mana. Namanya rumahnya sama, rumahnya searah. Kita naik ojek juga kagak ada. Sama tetangga diajak, ya udah mau dibayar nggak usah po. Namanya kita tetangga, lah kan lumayan duit ya. Ini namanya hati kita lapang. Tetangga beli motor meriang, darah tinggi naik. Tetangga kuat beli mobil, masuk rumah sakit diimpus. Tetangga pergi haji berlima. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini karena hati. Makanya di dalam kitab A'malul Qulub itu pernah Umi baca bahwasanya hati manusia itu dibagi menjadi 3. Pertama qalbun sahih, hati yang sehat. Mudah-mudahan kita tergolong hati yang sehat ya. Amin ya robbal. Yang kedua qalbun marid, hati yang penyakitan tapi masih nerima diobatin orang masih mau. Masih lumayan ini yang kedua nih. Walaupun masih ada penyakitnya diobatin masih mempan. Nah yang paling bahaya hati yang ketiga. Apa itu? Qalbun maut, hati yang sudah mati.
Hati yang sudah mati itu udah kagak ngapa-ngapain udah. Lakinya kalau ngasih tahu galakan dia. Kalau punya utang ditagihnya nembak mulu. Tarsok. Begitu dikasih tahu jangan begitu, kalau utang mah tetap utang. Utang mah dibawa mati, dia jawabnya apa? Tawan juga gua daripada dulu. Ini namanya hati sudah mati. Ya, mudah-mudahan dalam hati kita penyakit yang namanya dendam Allah hilangkan ya. Amin ya robbal. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong wanita yang dirindukan oleh surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu sekalian, sebetulnya banyak yang mau Umi sampaikan ke jamaah. Namun apa boleh buat, Uminya juga harus ngajar di tempat lain juga. Insya Allah nanti ngaji kita lanjutkan minggu depan ya. Ngaji lagi kita ya, insya Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.